Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam dan dimensi kearifan lokal oleh kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Firman dan Anissa Setiabudi. Oke, yang pertama akan dipresentasikan oleh Anissa Setiabudi. Teman-teman, pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses bimbingan kepada seseorang secara terencana dan sadar dalam rangka mengembangkan potensi fitrahnya untuk mencapai kepribadian Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, dikutip dari Asyumardi Azra, berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya meliputi akal, hati, jasmani, akhlak, dan keterampilannya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam dijadikan sebagai dasar tujuan hidup manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Haidar, pendidikan Islam bertujuan mengubah perilaku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan lingkungannya di sekitarnya melalui proses pendidikan. Sedangkan menurut Abu Dinata, pendidikan Islam membahas berbagai aspek atau komponen Islam yang dapat dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga menghasilkan perkembangan sikap ke arah yang lebih baik. Pendidikan Islam juga tidak hanya berupaya mengembangkan pengetahuan saja, melainkan pendidikan Islam juga meliputi pendidikan jasmani dan rohani seseorang. Ruang lingkup pendidikan Islam sendiri terdiri dari nilai akidah, nilai akhlak, dan nilai ibadah. Yaitu kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah yaitu memanusiakan manusia atau membantu manusia menjadi manusia. Dengan adanya pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi individu dan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Selain itu, dapat mengambil manfaat untuk kepentingan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Zulkarnain dalam Zulaiha membagi nilai-nilai pendidikan Islam menjadi tiga, yaitu yang pertama, nilai akidah. Akidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakikat yang melekat di dalam hati dan akal. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia. Iman juga merupakan sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak dan mental manusia, sehingga dengan adanya iman dapat mengatur keseimbangan yang harmonis antara jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu nilai ibadah. Ibadah adalah pengabdian ritual sesuai dengan yang diperintahkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Hadis. Ibadah merupakan suatu bukti yang nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan memahami akidah yang Islamiah. Nilai ibadah dalam pendidikan Islam diorientasikan kepada bagaimana manusia mampu memenuhi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjalin hubungan utuh dan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menjaga dan menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu nilai akhlak. Pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik menurut akhlak, baik juga menurut ajaran agama, dan yang buruk menurut ajaran agama, buruk juga menurut akhlak. Akhlak merupakan suatu bentuk realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari ulukut, yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungannya dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya,
dan juga menunjukkan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan perbuatan yang harus diperbuat. Akhlak ada dua macam, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak baik dan akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk. Yang selanjutnya yaitu nilai kemasyarakatan. Nilai kemasyarakatan mencakup pengaturan pergaulan hidup manusia di atas muka bumi. Misalnya, pengaturan tentang ketatanegaraan, hubungan manusia dalam dimensi sosial, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mengubah masyarakat agar mempunyai rasa gotong royong, rukun, serta memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Dalam istilah Islam disebut juga ukhuwah Islamiyah atau wujud dari rasa persaudaraan. Bashir dan Hasan juga membagi macam-macam nilai pendidikan Islam, yaitu yang pertama, nilai keimanan dan akidah, yakni sebuah konsep mengimani atau meyakini hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu nilai ibadah, yakni segala bentuk dari manifestasi dari keimanan tersebut. Yang ketiga yaitu nilai akhlak, yakni segala bentuk perlakuan atau sifat manusia kepada Allah, sama manusia dan lingkungannya. Yang keempat yaitu nilai kemasyarakatan, yakni wujud dari perbuatan manusia terhadap segala aspek kehidupan nyata. Oke, kemudian untuk penjelasan selanjutnya tentang kearifan lokal. Definisi dari kearifan lokal sendiri secara bahasa, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan wisdom artinya kebijakan, dan lokal artinya setempat, maka bisa disebut juga kebijakan setempat. Secara istilah, kearifan lokal artinya pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Di sini tujuan dari kearifan lokal sendiri supaya hidup dengan layaknya masyarakat yang selalu menjaga keindahan sekitarnya, tentram dan berinteraksi sesama manusia yang harus terjalin dengan baik supaya tidak terjadi kerusuhan sesama masyarakat dan tidak ada prasangka yang baik, tidak ada prasangka yang saling menjatuhkan satu sama yang lain. Oke, jadi kearifan lokal ini bisa disebut juga dengan adat istiadat yang ada di tempat tersebut, ya, yang harus dijaga turun temurun seperti itu. Kemudian pendidikan Islam dalam dimensi lokal. Pendidikan Islam dalam dimensi kearifan lokal, yaitu yang pertama adalah tradisi ngejot di Bali. Ya, kita langsung mengambil contoh beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang banyak sekali budayanya. Ya, salah satunya adalah tradisi ngejot di Bali. Ngejot merupakan tradisi saling mengunjungi dan memberikan makanan yang dilakukan umat beragama Bali pada hari raya mereka masing-masing. Contohnya, ketika hari raya Idul Fitri, umat Muslim di Bali memberikan makanan berupa opor, ayam, dan ketupat kepada tetangga-tetangga yang beragama Hindu, yang dimana kedua makanan tersebut identik dengan makanan yang dinikmati ketika hari raya tiba. Kemudian sebaliknya, ketika hari raya Galungan, umat Hindu memberikan buah-buahan dan makanan kering yang halal pada umat Muslim, begitu seterusnya. Dalam tradisi ngejot yang ada di Bali tersebut, sekiranya ada 3 poin penting yang berkaitan dengan pendidikan Islam, ya, yaitu sedekah, silaturahim, dan tasamuh. Kemudian tradisi yang selanjutnya yaitu tradisi Dugderan di Kota Semarang. Dugderan merupakan suatu kegiatan arak-arakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat dalam suasana suka
cita untuk bersatu, berbaur, dan bertegur sapa tanpa melihat perbedaan. Tradisi ini sudah berkembang sejak tahun 1881 di Kota Semarang pada masa Bupati KRMT Purbaningrat. Tradisi Dugderan berisikan 3 agenda besar, yaitu pasar malam, proses ritual pengumuman awal puasa, dan kirab budaya Warok Ngendok. Warok Ngendok merupakan unsur utama dari Dugderan. Selain menjadi unsur utama Warok Ngendok, juga menjadi maskot utama masyarakat Semarang. Warok Ngendok berasal dari kata bahasa Arab, yaitu warok yang artinya suci dan ngendok yang artinya dengan bertelur. Kemudian jika diartikan siapa saja yang menjaga kesucian di bulan Ramadan, kelak di akhir akan mendapatkan pahala di hari Lebaran. Ya. Jadi pendidikan Islam yang ada di sini mengartikan bahwa Warok Ngendok sendiri, tradisi Dugderan ini mengingatkan atau memberikan kita motivasi agar bisa menjaga kesucian di bulan Ramadan. Ketika kita menjaga kesucian tersebut, maka akan mendapatkan pahala di hari Lebaran. Itu. Dan yang ketiga yaitu tradisi Iriban di Ungaran. Tradisi ini berarti menghidupi atau juga bisa diartikan menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan di sini dimaksudkan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sedangkan yang dimaksud sumber daya alam di sini adalah air. Ya, perawatan yang dilakukan tidak hanya pada sumber daya air saja, akan tetapi pada sepanjang jalan menuju Wangan Jengingan. Melaksanakan Iriban dilakukan 1 tahun sekali dari hari Rabu Kliwon. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengingat kapan pelaksanaan Iriban itu. Kegiatan Iriban ini masyarakat berbondong-bondong menuju Wangan Jenginging dengan membawa perbekalan seperti nasi, unggas yang masih hidup, sayuran untuk urap, dan lauk. Kemudian dalam tradisi Iriban memiliki nilai pendidikan Islam yaitu rasa syukur. Karena sejak awal diadakan Iriban sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rezeki berupa sumber daya air yang sangat melimpah guna mencukupi kehidupan masyarakat desa. Nah, seperti ini gambaran dari tradisi, ada gambarnya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu presentasi dari kami. Banyak salahnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.